malam kemarin. Warga mengaku awalnya ada suara gempa warga korban pergerakan tanah di lokasi bencana alam pergerakan tanah di wilayah Kecamatan Ciawi yang merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 66 Jakarta, Bapak Kusnyoto SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Komite SMA Negeri 66 Jakarta. Yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Heru Kuncahyo MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta beserta staf, dan tak lupa teman-teman virtual yang sedang menonton di rumah saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan acara penggalangan dana SMA Negeri 66 Jakarta. Di sini saya mewakili teman-teman MPK OSIS SMA Negeri 66 Jakarta ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekolah relawan yang telah bekerja sama dengan kami untuk membantu berjalannya acara penggalangan dana SMA Negeri 66 Jakarta. Bagaimana teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan jangan lupakan protokol kesehatan ya. Kalau teman-teman ingin keluar rumah, jangan lupakan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Sahrai Syahsna, selaku pembawa acara untuk menemani penonton di rumah dalam berjalannya acara BASE 2021. Sebelumnya, udah pada tahu belum nih BASE itu apa? Aku jelasin ya. Nah, BASE itu kepanjangan dari Bangoraya Social Empathy Day. Apa sih tujuan dari kegiatan ini? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan empati peserta didik SMA Negeri 66 Jakarta dan membantu masyarakat yang berdampak bencana alam di berbagai daerah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke rangkaian acara pertama, yaitu pembukaan oleh Ketua Pelaksana BASE 2021. Kepada Halfi Hasan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 66 Jakarta, Bapak Kusnyoto SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Komite SMA Negeri 66 Jakarta. Yang terhormat Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Heru Kuncahyo MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Karyawan serta staf. Yang terhormat Pembina MPK OSIS SMA Negeri 66 Jakarta, Bapak Rivaldi SPD. Dan yang saya banggakan teman-teman MPK OSIS SMA Negeri 66 Jakarta Angkatan ke-37 dan juga teman-teman SMA Negeri 66 Jakarta. BASE atau Bangoraya Social Empathy Day adalah kegiatan yang muncul dari rasa empati kami, MPK OSIS SMA Negeri 66 Jakarta Angkatan ke-37, kepada teman-teman kita yang sedang tertimpa musibah bencana alam di berbagai daerah. Kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan kolaborasi antara MPK OSIS SMA Negeri 66 Jakarta dengan sekolah relawan, di mana sekolah relawan sendiri adalah lembaga kemanusiaan sosial yang fokus kepada edukasi relawan dan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud aksi nyata kerelawanan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan empati peserta didik SMA Negeri 66 Jakarta, dan nantinya hasil dari kegiatan ini akan disalurkan melalui sekolah relawan. Maka dari itu, saya sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan BASE 2021 berharap langkah awal kegiatan ini dapat menjadi sebuah langkah besar untuk membantu teman-teman kita yang sedang tertimpa musibah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan kepada pihak-pihak yang sudah membantu menyukseskan kegiatan ini. Sekian sambutan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Halfi Hasan selaku Ketua Pelaksana BASE 2021. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala SMA Negeri 66 Jakarta. Kepada Bapak Kusnyoto SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah mengizinkan kegiatan OSIS SMA Negeri 66 Jakarta dapat berjalan dengan kegiatan-kegiatan yaitu BIS Bango Raya Sosial Empati Day. Kegiatan ini adalah kegiatan OSIS yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan empati peserta didik SMA Negeri 66 Jakarta, dan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam di berbagai daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah yang telah terjadi seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang tengah terjadi di Indonesia. BIS tahun 2021 berkolaborasi bersama Sekolah Relawan, di mana Sekolah Relawan itu sendiri adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan ruang lingkup kegiatan se-Indonesia. Sekolah Relawan itu berdomisili di Kota Depok. Berkaitan dengan hal tersebut, kita mohon Bapak Ibu dapat ikut berpartisipasi pada kegiatan BIS 2021 dalam bentuk partisipasi dana yang sifatnya sukarela, tidak mengikat, dan semua dana akan kami salurkan bersama Sekolah Relawan kepada yang membutuhkannya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian serta keikhlasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kusnyoto SPD. Baiklah, langsung aja kita masuk ke rangkaian acara berikutnya, yaitu pembacaan doa oleh Hanif Alifuddin. Kepada Hanif Alifuddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya berdoa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafini amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan mulai melaksanakan acara BIS 2021 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan acara ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan perkuatan. Persatukanlah kami, dan jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Mani, jangan Engkau biarkan tempat kami ini dosa kecuali Engkau ampunkan, dan tidak ada kesulitan kecuali Engkau mudahkan, dan tidak ada kebodohan kecuali Engkau berikan kami ilmu, dan tidak ada sakit kecuali Engkau sembuhkan, dan tidak ada aib kecuali Engkau tutupi. Dan juga hajat-hajat kami di dunia Engkau kabulkan dan Engkau mudahkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Hanif Alifuddin atas pembacaan doanya. Rangkaian acara selanjutnya adalah penampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 66 Jakarta.
Jeritan di Tanah Gersang. Karya Tony Chang. Dari matahari menyengat pari, debu-debu menempel risih. Tanah retak, rumput kering merintih. Di bagian ujung bumi ini, bermimpi hujan turun kembali, atau sekadar embun di pagi hari. Di sana, di tempat yang jauh dari kemilau dunia, di saat yang lain berharap nikmat, di saat kita berselimut hangat, dikala itu dia sekarang. Di hari itu dia berteriak serak, berharap iba pada dunia yang congkak. Hingga tanpa daya lemah tergeletak. Wahai dunia, tidakkah kau dengar jerit tangisnya? Tidakkah kau lihat nanar matanya? Tidakkah kau rasa perih? Dia tak ingin istana menyala. Mereka tak minta pemilau emas di raga. Hanya setitik cinta dari sang penguasa, atau seteguk air di bejana. Tak sanggupkah kita? Nah, itu dia penampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 66 Jakarta. Kece-kece banget kan? Yuk langsung aja kita ke rangkaian inti acara BIS 2021. Langsung aja kita masuk ke sesi talk show. Kepada Nadia Fadila selaku host talk show dan Karani selaku narasumber sekolah relawan dipersilahkan. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kenalin aku Nadia Fadila Kamelia, dan seperti yang Raisya bilang tadi, aku di sini selaku host bakal ngajak teman-teman semua yang ada di rumah buat ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita di acara BIS hari ini. Oh ya, dan selain ngobrol-ngobrol, nanti kita juga bakal ada penampilan-penampilan spesial dari peserta didik SMA 66 Jakarta. Jadi kalian harus terus tonton sampai habis ya, jangan sampai ketinggalan. Dan gak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada acara BIS hari ini. Halo Kak Rani, apa kabar Kak? Hai Nadia, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak buat ke teman-teman yang di rumah mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya Kak Rani ini siapa dan dari mana? Ya teman-teman semua, kenalin aku Rani, aku dari Sekolah Relawan. Sekolah Relawan itu lembaga sosial kemanusiaan, dan alhamdulillah hari ini aku bisa join bareng teman-teman semua untuk bisa ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih buat Kak Rani udah menyempatkan waktu, udah bisa datang ke acara BIS hari ini. Nah, jadi guys, seperti yang kita ketahui, walaupun tahun 2021 ini baru aja mulai, tapi kita ini terutamanya di Indonesia sudah banyak banget dihadapi dengan yang namanya bencana alam. Bahkan menurut data dari BNPB, per tanggal 28 Januari 2021 kemarin aja, di Indonesia ini udah terjadi 236 kejadian bencana alam. Nah, mengetahui hal itu, kita ini dari MPK OSIS SMA 66 Jakarta berinisiatif nih buat mengadakan acara BIS. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi bareng Kak Rani, aku mau ingetin apa itu BIS. Jadi, BIS ini adalah singkatan dari Bangoraya Social Empathy Day. Tujuan dari BIS ini sendiri adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia kebelakangan ini. Nah, dengan berkolaborasi dengan sekolah relawan adalah salah satu cara kita untuk mewujudkan tujuan dari kegiatan BIS ini. Jadi, setelah kalian selesai nonton talk show ini, jam 19.00 atau jam 7 malam nanti, kita akan membuka donasi dari teman-teman semua yang nantinya akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang tengah kesulitan di tengah bencana alam.
melalui sekolah relawan. Jadi kita berharap kesediaan teman-teman semua yang di rumah untuk berdonasi seikhlasnya untuk mewujudkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, tapi bukan cuma teman-teman dari SMAN 66 Jakarta aja nih yang boleh ikut berdonasi. Kalian juga boleh ajak teman-teman dari sekolah lain, ibu kalian, ayah kalian, nenek, kakek, tetangga, sanak saudara. Pokoknya semuanya boleh ikut berkontribusi dan ikut berdonasi di acara BASE ini. Nah, kayaknya pembukaan dan pemanasannya udah cukup nih ya. Sekarang waktunya kita mulai ngobrol-ngobrol aja nih bareng Kak Rani dari Sekolah Relawan. Halo Kak. Hai. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman di rumah juga masih bertanya-tanya sebenarnya Sekolah Relawan ini apa sih Kak? Jadi Sekolah Relawan itu lembaga sosial kemanusiaan yang fokusnya itu nggak hanya untuk ke masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendampingan masyarakat, tapi juga kita mengedukasi para relawan-relawan baru yang mau terjun ke masyarakat itu sendiri. Itu kenapa namanya Sekolah Relawan gitu. Oke, jadi Sekolah Relawan ini adalah lembaga sosial kemanusiaan gitu guys. Jadi selanjutnya pertanyaan dari aku, untuk visi dan misi dari Sekolah Relawan itu apa Kak sebenarnya? Visi kita itu relawan sebagai pemimpin bangsa. Artinya itu kita pengen semua orang yang memang terlibat dalam kegiatan masyarakat itu mulai dari RT, RW sampai dengan kepala desa, bahkan presiden pun adalah orang-orang yang memang sering berkegiatan relawan gitu. Jadi kalau misalkan mereka ada di sekitaran masyarakat, ada di sekitaran orang-orang yang memang di lingkungan mereka atau aktif mereka melakukan kegiatan sosial, aku rasa mereka akan berperan lebih aktif lagi gitu untuk membangun masyarakat ataupun negaranya itu sendiri gitu. Oke, jadi udah jelasin sama Kak Rani visi dan misi dari Sekolah Relawan itu pokoknya tujuannya baik banget ya Kak. Nah, selanjutnya nih, kegiatan apa aja yang dilakuin Sekolah Relawan sejak pertama didirikan? Sebelumnya nih, Sekolah Relawan udah didiriin dari tahun berapa Kak? Tahun 2013. 2013. 8 tahun sampai dengan tahun ini. Ya, selama 8 tahun ini Sekolah Relawan kegiatannya apa aja Kak? Sebenarnya base kegiatan kita itu ada dua. Ada yang pertama itu kegiatan yang memang reguler, setiap hari kita lakukan, atau kegiatan untuk kebencanaan, kayak respon kebencanaan. Kayak sekarang kita turunin tim di Kalimantan Selatan sama di Sulawesi Barat gitu. Nah, ini bagian dari kegiatan respon bencana. Tapi lain daripada itu, kita juga ada program-program reguler, kayak misalkan program-program yang memang berhubungan dengan pangan, ekonomi, pendidikan, atau lingkungan itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya nih masih agak nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau dengar kata relawan kan kayak ingatnya sama bencana alam nih Kak. Nah, tapi kalau dari Sekolah Relawan ini ada lagi gak selain kegiatan kemanusiaan yang membantu turun ke bencana alam? Banyak dong. Salah satunya adalah kita membantu membersihkan lingkungan daerah kita sendiri, itu adalah relawan. Sesederhana itu. Kita membantu orang untuk nenek-nenek yang lagi nyebrang, kita relawan gitu. Jadi kalau misalkan dibilang relawan itu adalah orang yang turun ke bencana, enggak. Relawan itu orang yang melakukan kebaikan untuk sesama di lingkungan sekitar. Itu relawan. Jadi relawan bukan cuma yang ikut turun ke bencana alam, tapi juga orang yang membantu lingkungan sekitar guys. Nah, betul. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari teman-teman kita yang di rumah yang udah ngisi di question box di Instagram OSIS MPK beberapa hari lalu. Yang pertama ada dari @Nina Safa, katanya gimana nasib teman-teman kita di sana di daerah bencana yang masih bersekolah itu gimana Kak? Kalau untuk yang di Sulbar dan di Kalimantan, karena kan memang bencana saat ini ada di sana, itu ya mereka nggak bisa beraktivitas layaknya kita beraktivitas sekarang saat normal gitu. Jangankan untuk sekolah, untuk kayak mandi aja mereka susah kan gitu, apalagi untuk sekolah gitu. Kalau misalkan mereka saat ini memang kondisinya sedang melakukan pemulihan, karena memang kondisi dari psikis pun masih trauma mungkin, dan memang kegiatan normal pun belum bisa berjalan gitu. Tapi dari sisi sekolah relawannya pasti ada bantuan untuk kayak mengajar gitu Kak, mengajar anak-anak di sana. Kalau untuk mengajar sih kita belum, karena kita kalau misalkan kita mau mengajarkan sesuatu, kita harus pastikan dia itu siap menerima apa yang mau kita ajarkan kan. Nah,
saat ini mereka tuh dalam kondisi memang belum siap menurut kita, karena itu secara trauma aja mereka masih trauma gitu. Dilihat dari apa, kalau misalkan mereka masuk ke bangunan mereka ketakutan gitu, itu berarti kan mereka dalam kondisi trauma, sebenarnya belum siap untuk menerima hal-hal yang baru. Nah, jadi yang tim kita lakukan di sana itu pertama ya kita melakukan trauma healing dulu, membuat mereka supaya oh iya ini tuh sudah berlalu, nggak kenapa-napa, kita bisa buka lembaran baru gitu, terus kita bisa beraktivitas lagi, nah kayak gitu. Selanjutnya nih pertanyaan yang secara personal juga aku pengen banget tanyain, dan mungkin teman-teman di rumah juga banyak yang penasaran nih, gimana cara untuk kita seperti orang umum ini pengen mencoba jadi relawan Kak, tertarik jadi relawan nih, gimana caranya? Apa ada ketentuan khusus yang harus dimiliki? Kalau di sekolah relawan sendiri, semua relawan yang turun ke masyarakat adalah relawan-relawan yang memang sudah kita didik. Dalam artian orang-orang yang sudah kita bekali ilmu pengetahuannya. Nah, kalau misalkan dari teman-teman sekolah atau yang teman-teman remaja atau teman-teman Nadia gitu mau ikut juga bisa, tapi kita sarankan untuk ikut dulu namanya orientasi relawan. Jadi di sekolah relawan itu ada program namanya orientasi relawan. Di situ adalah tempatnya, kelasnya, orang mengetahui sampai sejauh mana sih kegiatan relawan itu harus dilakukan dan mulai dari mana sih kegiatan relawan itu bisa dilakukan, kayak gitu. Kalau dari minimal umur gitu Kak, misalnya ada gak yang mengikuti kegiatan kerelawanan? Ya. Sebenarnya kalau minimal kita nggak ada minimal umur, karena banyak anak-anak TK, SD aja udah bisa mengikuti kegiatan kerelawanan. Kayak semudah mereka berbagi makanan kan itu bisa kan, itu adalah salah satu kegiatan kerelawanan loh gitu. Terus semudah mereka aksi clean action atau pungut sampah di lokasi yang memang umum gitu. Nah itu bisa juga gitu, kayak gitu. Oke, ngomongin tentang tertarik jadi relawan nih, pasti saat first timer seseorang jadi relawan, terutama kalau yang agak sulitnya mungkin kalau di bencana alam ya Kak. Nah, gimana cara survive atau pertahanan hidup kayak makan, minum, tidur, istirahat dan lain-lain di tengah tempat kejadian bencana? Ada tips and triknya gitu gak Kak? Ya, sebenarnya kalau ini ada di modul pelatihan kebencanaannya sekolah relawan, namanya Disaster Leadership Training. Di situ diajarin gimana cara mereka survive di alam terbuka. Ya sebenarnya salah satunya kita mengenali lingkungan kita itu seperti apa sih yang bisa kita makan dan apa sih yang nggak bisa kita makan. Kalau misalkan masalah buang air atau mandi segala macam, ya namanya di alam terbuka ya udahlah pasrah aja gitu, dimanapun memang kondisinya itu mungkin kita bisa gunakan ya gunakan aja gitu yang ada. Ini kejadian kemarin waktu tim kita ada di Kalimantan Selatan. Tim kita kebetulan nyasar terpisah dari perahu kelompok gitu. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, yang ke kanan ini akhirnya nyasar dan mereka terlunta-lunta di sungai gitu selama 3 jam. 3 jam mereka nggak minum, haus dong. Nah, di sana ada kayak pohon kelapa, ini manjat ya, harus bisa manjat. Kalau relawan itu ya harus kayak gitu, harus bisa manjat, harus bisa buka kelapa gitu. Terus jadi memang kita harus mengenali kondisi di lingkungan seperti apa dan apa aja sih yang bisa kita konsumsi dan yang nggak bisa kita konsumsi gitu. Jangan apa yang kita makan itu malah berbahaya untuk kita, nah kayak gitu sih. Jadi intinya harus mudah beradaptasi dengan lingkungan baru ya Kak? Ya. Selanjutnya nih juga ada lagi pertanyaan yang masuk dari Instagram kita. Ada dari @alfidarhasan, katanya pernah gak Kak selama jadi relawan ini dapat omongan negatif kayak nyinyir-nyinyiran dari tetangga gitu Kak, disebut ria karena jadi relawan? Kan kalau ini sih udah makanan rutin ya kalau bilang kayak gitu. Karena kan gini, kalau misalkan satu lingkungan itu terbiasa dengan satu kondisi, terus kita melakukan kegiatan di luar dengan kebiasaan mereka, otomatis ini bakalan jadi apa sih nih orang gitu, aneh banget sih nih orang. Nah pasti ada aja yang kayak gitu. Apalagi memang kalau misalkan kita mau jadi relawan, kita harus siap dengan sepinya penonton atau malah nyinyiran gitu. Padahal kita niatnya tuh mau melakukan hal-hal baik, tapi diterimanya yang nggak baik, ya udahlah gitu. Yang penting apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang memang baik gitu. Oke, jadi jangan jangan dengerin perkataan orang lain ya Kak. Kalau nanti betul. Misalnya kita ini berkesempatan semuanya jadi relawan, pokoknya jangan dengerin omongan orang lain. Nah,
Sekali lagi aku juga mau ingetin kalau setelah teman-teman nonton penayangan talk show Bank Raya Social Empathy Day ini jam 19.00 atau jam 7 malam nanti kita bakal open donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang tengah kesulitan menghadapi bencana alam. Jangan sampai lupa ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi dari teman kita yang di rumah juga nih Kak, dari @tai-tai-toy. Katanya harapan sekolah relawan untuk keadaan kondisi di Indonesia saat ini. Ya harapannya kita nggak pernah turun ke bencana, artinya nggak akan ada bencana kan kalau kita nggak turun ke bencana. Harapannya ya semua masyarakat bisa hidup dengan sejahtera, itu mungkin harapan dari kita pastinya. Aku rasa semua lembaga sosial pasti mengharapkan hal itu gitu. Kita kalau misalkan nggak ada orang yang butuh kita bantu, otomatis berarti negara dalam keadaan baik-baik saja gitu, nggak negara nggak butuh perhatian khusus gitu. Pengen kita kayak gitu, tapi kan nggak mungkin karena dinamika kehidupan ini pasti ada yang sakit lah, ada yang butuh lah, ada yang enggak lah, kan pasti ada yang kayak gitu. Ya itulah. Jadi itu harapan dari sekolah relawan dan sebenarnya semua orang berharap seperti ya Kak, nggak bakal ada bencana-bencana alam lagi. Oke, amin. Nah selanjutnya, pernah atau enggak Kak, ada seorang atau sekelompok gitu public figure yang pernah ikut jadi relawan, sekolah relawan, terutama yang ikut membantu turun ke lapangan bencana Kak? Ada sih, biasanya teman-teman public figure yang memang join dengan sekolah relawan untuk turun langsung itu adalah teman-teman yang memang sudah siap gitu, secara knowledge mereka sudah cukup. Dan secara kondisi di lapangan pun sudah kondusif gitu, dalam artian bukan yang memang dalam keadaan yang berbahaya kita izinkan mereka untuk turun ke lapangan. Kita pastikan semua yang turun ke lapangan adalah dalam kondisi yang baik, terus lagi mereka juga mampu bertahan di kondisi tersebut kayak gitu. Ada gak Kak contoh dari sekelompok atau seorang public figure itu, bisa disebutin mungkin contoh namanya? Baru-baru ini yang turun itu Awkarin ya, yang bareng kita. Terus kalau di Palu dulu juga ada Firsa kayak gitu. Beberapa sih yang turun bareng kita gitu. Nah, misalnya ada public figure yang turun ke lapangan tuh mungkin nanti banyak masyarakat di sana yang mengenali gitu Kak. Keadaan di sana tuh jadi mereka buat hiburan bagi mereka atau gimana tuh? Iya. Sebenarnya kalau di daerah sih ada aja sih yang kayak gitu, misalkan akan terkenal banget terus dikagumi banget jadi rame gitu. Tapi kan itu bisa jadi salah satu trik kita untuk trauma healing kan kepada pengungsi kan. Mereka butuh hiburan, mereka butuh disegarkan lagi pikirannya gitu. Mereka butuh dihilangkan kesedihannya, traumanya gitu. Nah, itu adalah salah satu trik kita untuk trauma healing adalah mendatangkan public figure biasanya kayak gitu. Ya, selanjutnya nih pertanyaan yang gak kalah penting. Kita semua kan tahu nih hampir 1 tahun Indonesia ini dilanda pandemi COVID-19. Nah, walaupun kita berada di tengah pandemi, yang namanya bencana alam kan pasti aja terus ada nih. Nah, dan kakak-kakak relawan juga harus tetap membantu saudara-saudara kita yang ibaratnya kesulitannya malah jadi double nih Kak, pandemi juga, bencana alam juga. Nah, oleh karena itu, ada gak perbedaan yang dirasakan oleh para relawan terutamanya saat turun ke lapangan sebelum dan sesudah COVID-19, pandemi COVID-19? Iya, berbeda sekali sih. Waktu pas kita turun ke bencana atau ke lapangan sebelum pandemi, itu kayak nggak ada skat kan sebenarnya gitu. Terus lagi kalau saat sekarang, saat pandemi, itu berbeda sekali. Karena pertama, saat kita turun ke bencana, kita dipastikan udah swab dulu. Dan kondisi kita memang sehat gitu. Kita mau membantu orang, kondisi kita sehat, tidak terpapar ataupun segala macamnya. Dan di lapangan pun kita harus tetap prokes itu tetap berjalan, kayak pakai masker. Terus lagi kadang-kadang kita pakai sarung tangan juga gitu. Apalagi memang kita kan berkomunikasi langsung sama usia-usia renta kan, kayak kakek nenek atau anak-anak gitu kan. Nah, itu sih paling yaitu prokes harus tetap jalan. Terus lagi kita juga menjaga kondisi tubuh kayak minum vitamin segala macam gitu. Terus lagi ya itu sih menjaga supaya kita tetap dalam kondisi yang baik gitu. Jadi keadaannya juga lebih terbatas ya Kak buat membantu, jadi kayak agak
agak mikir takut kita terkena COVID juga atau gimana gitu ya. Iya, karena kan kalau di lapangan itu kayak pengungsi aja yang tadinya misalkan satu tenda itu jadi diskat-skat kan gitu, apa namanya harus satu tenda itu biasanya banyak orang, sekarang jadi lebih sedikit. Cuman untuk satu keluarga aja misalkan kayak gitu. Nah, lebih kayak gitu sih. Oke, selanjutnya ada atau enggak cerita pengalaman yang paling nggak bisa dilupain nih bagi Kak Rani sendiri sebagai relawan yang paling unforgettable gitu Kak? Boleh ceritain singkat gak Kak, gimana ceritanya? Banyak sih sebenarnya, nggak tahu aku melakukan aksi di mana misalkan untuk kebaikan, tapi itu selalu berbalas aja gitu dimanapun aku berada. Misalkan kayak apa namanya secara tiba-tiba ibu-ibu ngasih sesuatu sama aku gitu, terus atau secara tiba-tiba ibu-ibu itu meluk aku gitu. Nah, hal-hal kecil itu sebenarnya kayak ya aku nggak ngelakuin apa ya, padahal cuma hal-hal kecil yang aku lakuin untuk orang banyak gitu, tapi berefeknya luar biasa sama aku. Itu sih yang sering banget kayak dapat makanan kah dikirim tiba-tiba ke kantor, oh ini dari siapa gitu kan, terus atau dapat minuman. Nah, hal-hal sekecil itu sih yang bikin aku oh iya ternyata apa yang aku lakukan itu sangat disyukuri oleh orang banyak gitu kayak jadi gitu. Lebih semangat ya Kak? Yes, betul. Nah, terus juga suka duka selama Kak Rani sendiri sebagai jadi relawan nih apa Kak? Suka duka, kalau sukanya banyak ya. Sukanya kita bertemu orang banyak, terus kita bisa membantu orang itu bukan dia yang terbantu sebenarnya, secara emosional kita juga terbantu gitu. Secara emosional kita juga merasa senang kan gitu, bukan hanya mereka yang menerima bantuan. Yaitu banyak sukanya itu banyak banget. Kalau misalkan dibilang ya tadi dapat hadiah segala macam itu kan suka ya sebenarnya. Kalau yang dukanya itu dia, kalau dukanya itu ya nggak semua yang terlihat oleh masyarakat itu benar kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang yang kita lakukan udah benar, cuman memang persepsi mereka yang berbeda gitu kan. Nah, paling itu sih sebenarnya kalau misalkan dari dukanya sendiri, tapi kebanyakan suka sih kalau kebanyakan aku. Suka. Nggak bisa disebut satu-satu ya kan, suka saking banyaknya. Oke, memutuskan jadi seorang relawan juga kayaknya bukan keputusan yang mudah. Apalagi misalnya kalau turun ke daerah bencana, pasti mungkin ada kurang setuju dari keluarga apa gimana gitu Kak. Nah, meskipun kita tahu nanti kan sebagai relawan tujuannya baik, jadi tabungan amal. Nah, selama Kak Rani ini menjadi seorang relawan, pelajaran atau hikmah apa aja yang pernah Kak Rani ambil? Kalau dari aku sendiri bersyukur sih. Aku bersyukur sama Allah atau sama Tuhan gitu. Aku diberi karunia yang berlimpah ini. Ternyata orang yang aku temui di lapangan tuh jauh dari kata yang seperti aku gitu. Kurang sempurna kita. Iya, kalau kita tuh dalam kondisi kondisi yang harus disyukuri gitu. Mereka mau makan aja susah, mereka mau minum aja susah, tinggal aja mereka bingung, mau pulang kemana mereka nggak tahu, mau pakai baju ganti-ganti nggak ada gitu. Sederhana itu gitu kan. Kita kadang-kadang nggak bersyukur, oh iya kita bisa pulang, kita bisa ganti baju pakai yang bagus gitu, terus kita bisa makan apa aja. Mereka mau makan aja mikir-mikir dulu gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih itu yang aku rasakan, ya aku jadi lebih bersyukur gitu. Ya, jadi bersyukur ini bukan cuma pelajaran yang diambil oleh relawan aja, kita juga semuanya harus selalu bersyukur atas semua yang kita miliki sekarang ya. Oke, terakhir nih Kak, pesan dari Kak Rani yang pengen disampaikan buat teman-teman di rumah atau orang-orang mungkin yang tertarik nantinya bisa berkesempatan jadi relawan turun ke lapangan nih, apa Kak? Kalau untuk teman-teman di rumah, kalau memang teman-teman mau membantu di lapangan, terutama di bencana, aku sarankan siapkan dirinya dulu, siapkan pengetahuannya dulu, siapkan mentalnya. Jangan sampai pas teman-teman turun ke lapangan itu malah menjadi beban, bukannya nolong malah ditolong. Nah itu aku persiapkan diri kita. Kalau misalkan kita memang siap untuk membantu orang lain, kalau misalkan sekiranya kita memang tidak siap dalam kondisi turun ke lapangan, cari hal lain yang memang sekiranya kita siap di bidang itu. Entah itu kan banyak kayak penggalangan dana, itu kan berarti mereka siap melakukan penggalangan dana gitu. Dalam menyalurkannya coba ke orang-orang yang memang sudah siap dalam menyalurkan dana gitu. Bukan berarti teman-teman nggak boleh turun ke lapangan, boleh, tapi aku rasa akan lebih baik kalau pengetahuan teman-teman itu
dicukupkan dulu gitu, sehingga kalau misalkan mau membantu orang banyak memang benar-benar terbantu gitu. Oke. Makasih ya Kak Rani. Sip. Oke, guys, sepertinya talk show ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Rani dari Sekolah Relawan ini cukup sampai sini. Gimana? Semoga terhibur dan seru ya. Semoga juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Kak Rani. Jadi kita tahu nih kegiatan-kegiatan dan cerita-cerita dari relawan yang ibaratnya nih kayak pahlawan bagi saudara-saudara kita yang tengah kesulitan dan kebutuhan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik buat ngikutin kegiatan Sekolah Relawan lebih lanjut lagi, bisa mampir ke follow ke akun Instagram Sekolah Relawan ya Kak, @sekolah-relawan udah verified. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Rani dari Sekolah Relawan yang udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol bareng kita dan mengisi kegiatan BES hari ini. Sehat-sehat selalu ya Kak. Oke guys, sekiranya dari aku selaku host talk show BES hari ini, semoga ada pelajaran yang baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapat dari acara talk show BES dengan Sekolah Relawan ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari aku atau kekurangan. Stay safe and healthy semuanya. Jangan lupa untuk terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Nah, itu dia sesi talk show-nya. Seru banget gak sih? Kalian jadi lebih tahu banyak hal tentang cerita-cerita dan kegiatan-kegiatan para relawan bencana alam di masa pandemi ini. Selanjutnya masih ada nih penampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 66 Jakarta. Yuk, langsung kita lihat aja. In my dreams, I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when I get tired.
Wah, keren-keren banget kan penampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 66 Jakarta. Nah, sekarang aku mau ngingetin nih, donasinya nanti bakal kita buka pada jam 7 malam di Instagram @osismpk66. Buat kalian yang mau donasi, langsung aja cek Instagram @osismpk66 dan baca keterangan yang ada di sana. Kalau nggak mau ribet, kita juga nyediain barcode yang tinggal kalian langsung scan dan kalian nggak perlu ribet-ribet tuh. Donasi ini kita buka sampai tanggal 9 Februari pukul 5 sore. Aku tunggu ya donasi kalian sebanyak-banyaknya. Gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Langsung aja kita ke rundown berikutnya, yaitu pembacaan doa oleh Hanif Alifuddin. Kepada Hanif Alifuddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, semoga acara pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan juga yang sudah mengikuti acara pada hari ini, semoga dilancarkan amal dan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di akhir acara. Saya di sini selaku MC berterima kasih kepada teman-teman yang di rumah yang sampai saat ini masih setia menonton acara BIS 2021. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila selama berjalannya acara masih ada kekurangan baik lisan maupun tindakan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa jam 7 malam nanti donasi akan kita buka. Langsung aja kalian cek Instagram @osismpk66 dan jangan lupa di follow ya. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.